Dibuka kah ya? Hai guys, jumpa lagi bareng gua di sini. Kali ini gua akan menceritakan kisah angkot berhantu yang mengantarkan Jamal dan Udin pulang. Yuk ikuti kisah selanjutnya. Gaskeun. Pada suatu malam setelah ngalong, Jamal dan Harun kembali pulang ke tempat kos mereka. Rencana mereka ingin menaiki bus di sebuah terminal. Tiba-tiba ia ingin ngopai, tapi warung sudah pada tutup. Wajar saja karena sudah larut malam, kira-kira jam 2 pagi. Bahkan Grab dan Gojek pun sudah arah reweuh. Dikala mereka menunggu-nunggu dan terus menunggu, tiba-tiba dikejutkan oleh si botak yang mengetam mehong, yang menawarkan jasa angkot yang ingin mereka antarkan kemana mereka akan pergi. Angkot. Iya mas. Sini saya antar. Ketika tiba-tiba di dalam angkot, suasana pun begitu senyap. Cuma ada 4 penumpang di dalam angkot tersebut, yaitu Jamal, Harun, dan 2 penumpang lagi yang misterius, laki-laki dan perempuan yang berada di pojok angkot tersebut. Mata mereka pun terus memperhatikan 2 orang misterius itu. Tiba-tiba kedua orang itu pun serentak memandang balik Jamal dan Harun. Tatapan mereka pun tajam, setajam silet. Sontak Harun dan Jamal pun buru-buru memalingkan wajah imutnya. Selang beberapa menit kemudian angkot pun berhenti, dan salah satu dari mereka pun turun. Suara soundnya kayak film dukun AS anjir. Ketika orang itu turun langsung melayang bak kain kafan tersapu angin. Jamal dan Rum pun sontak kaget dan heran. Setelah angkot berangkat, cus. Selang beberapa menit kemudian, angkot pun tiba-tiba berhenti lagi. Penumpang yang satunya lagi pun turun. Sama seperti yang pertama, turun dan melayang bak kain tersapu angin. Mereka pun berdua makan dibuat bingung, sebab itu orang turun di tempat kuburan yang begitu angker dan sepi. Mereka pun sadar, kalau jurusan tempat kos itu mereka bukan lewat sini. Dan akhirnya mereka pun bertanya perihal penumpang yang turun dari penumpang 1 dan 2 tersebut. Si sopir pun menjelaskan kalau penumpang yang pertama itu turun di tempat pasar loak. Atuh si Harun yang si Jamal kaget, soalnya setahu mereka itu tempat sepi dan cuma hutan. Itu tadi kan pasar loak. Dan si sopir itu pun menjelaskan perihal penumpang yang kedua. Penumpang itu pun langganan angkot yang biasa numpang kalau tengah malam. Pulangnya pun ke kuburan, kata si botak sopir itu. Atuh si Harun dan Jamal tambah pusing dan kaget, cok. Di kuburan itu. Beberapa menit kemudian angkot pun berhenti, dan secara tiba-tiba mereka pun sudah berada di luar angkot. Keheranan mereka pun menjadi-jadi saat mereka sudah berada di depan kos tersebut. Amazing! Mereka meyakini kalau angkot itu bukan angkot sembarangan, tapi angkot dari alam gaib. Meskipun begitu, mereka pun tetap bersyukur karena selamat sampai tujuan. Dan apabila berandai-andai turun di tempat kuburan atau pasar loak tadi, mungkin mereka bisa mati lemas, dur. Kalau kita diturunkan di kuburan atau di pasar loak, bisa mati lemas deh kita. Setelah mereka masuk kamar kos, barulah mereka sadar dan teringat kalau tas mereka tertinggal di dalam angkot gaib tersebut. Gimana caranya bisa diambil? Mereka pun juga takut akan terjadi hal-hal di luar logika. Di saat masih dalam keadaan bingung, tiba-tiba pintu pun diketuk. Siapa tuh? Mereka pun heran dan takut. Siapa tengah malam yang ketuk pintu? Mereka pun berspekulasi kalau itu mungkin hantu supir angkot yang akan mengembalikan tasnya. Masih dalam keadaan bertanya-tanya,
Mereka pun hara-hiri untuk membuka pintu itu. Pintu itu pun masih terus diketuk. Namun ketika Jamal membukanya, tak ada orang di depan pintu tersebut. Hah? Gak ada orangnya. Memang benar, baru-baru ini telah terjadi kecelakaan minibus angkot yang menewaskan sopir dan 2 orang penumpangnya. Mungkin itu adalah arwahnya, guys. Keesokan harinya saat sore menjelang malam, Jamal dan Harun pun masih terlihat shock berat akan kejadian tadi malam. Tiba-tiba soloist terdengar dari arah depan rumah mereka. "Permisi." Sontak Jamal dan Harun pun kaget melihat sosok orang botak mirip Combro yang membawa tas mereka. Tanpa cerat-ceretrot, mereka pun langsung kabur karena mengira si Combro itu hantu, guys. Padahal orang itu adalah pegawai terminal yang ingin mengembalikan tasnya yang tertinggal di terminal itu. Hahaha. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe agar kalian dapat menonton alur cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih, wassalam.